Selamat sore. Kita bicara tentang innocent one. Ya, dia yang diserahkan. Saya coba mempelajari sedikit Daniel 9 ayat 26 ini. Bicara tentang 7 masa. Ya. Saya gali terus. Di situ dikatakan ada 70 minggu, 70 masa juga di situ. Ada konklusinya saudara, itu bicara tentang kehidupan kita hari ini sudah ada di akhir daripada zaman. Masuk kepada hitungan yang 69 saudara. Atau dibilang hari ke-6 mau ke-7 saudara. Maka itu di dalam Good Friday ini, dalam Jumat Agung ini. Ada satu pengertian yang kuat dalam kita merayakan. Dalam kita mengenang daripada kematian Kristus. Satu yang besar. Yang itu saudara dan saya day by day harus lakukan. Apa itu saudara? Pertobatan. Pertobatan. Pemikiran kita. Di pertobatan itu terjadi waktu awalnya itu dari pemikiran kita yang berubah. Kita tahu Tuhan yang kita sembah dia mengasihi, tapi dia tidak main-main sama dosa. Kita lihat masa-masa pandemi, kesusahan begitu banyak orang ngalamin saudara. Dan yang paling banyak, yang paling ngerasain susahnya waktu nggak punya duit saudara. Sudah nggak punya duit, kerjaan nggak ada, usaha nggak jalan, utang lagi. Kayaknya udah lebih besar itu keadaannya. Sampai lupa kita punya Tuhan yang lebih besar. Yang ngomong di sini juga punya perusahaan. Ada pengambilan kredit saudara. Tapi ada satu yang penting yang waktu itu saya lakukan adalah, Tuhan kalau ini sesuatu yang salah, saya bertobat, saya merubah. Saya percaya Tuhan. Ada jalan keluar, ada pemulihan. Dan sampai hari ini bisa berdiri, kuat. Cuman karena Tuhan. Amin. Datang orang, wah apa ini gimana Pak? Saya bilang ya, secara mikir manusia kita udah gak bisa. Tapi dipentingkan dalam hal ini kita mengkoreksi diri kita. Supaya sesuatu yang salah kita rubah. Dan kita percaya ada pemulihan, ada jalan keluar. Ada mujizat, tepuk tangan buat dia. Haleluya. Saudara, kita baca di dalam Lukas tentang Yesus mati saudara. Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Di situ dikatakan ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Ini tentang Yesus mati saudara. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ada orang berkata, oh kenapa bisa terjadi gelap seperti itu? Oh itu mungkin cuma ada gerhana matahari. Wah orang pakar-pakar bilang, no. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Waktu itu terjadi. Kegelapan itu terjadi. Sebenarnya di masa itu ada sesuatu yang sangat mengerikan. Karena Bapa berpaling kepada Yesus. Dan dikatakan pada jam itu juga. Tirai daripada bait Allah itu terbelah. Yang dulunya orang mau minta ampun dosanya orang Israel saudara. Itu harus bawa kambing sama domba saudara. Kepada imam. Supaya dihapus dosanya. Coba kalau hari ini Yesus gak mati bagi kita. Sudah berapa kambing sama domba saudara bawa sini? Suruh Pak Hendra. Pak Hendra saya mau penghapusan dosa. Bawa domba yang jantan. Tapi Yesus, dia lakukan itu. Mati untuk kita. Untuk selama-lamanya menebus kita. Dan kita diselamatkan. Tepuk tangan buat dia. Kita yang dulu tidak berarti, kita yang dulu hidup dalam kutuk, hari ini kita hidup dalam berkat Tuhan. Hari ini yang tadinya kita tidak berharga, kita jadi berharga. Maka itu jangan pernah ada orang yang merasa dirinya nggak berharga. Kita telah ditebus dan menjadi berharga, diberkati untuk jadi berkat. Nah, pada zaman Harun saudara, yang tadi saya bilang, setiap orang Israel itu datang minta penghapusan dosa dengan Harun. Harun bawa kambing, bawa domba yang jantan. Dipercikan 7 kali saudara. Darah itu. Dan ini saya mau bilang, ini kita mau
Belajar bagaimana Yesus pun mengalami 7 titik luka, saudara. Untuk menebus dosa kita. 7 makna daripada titik luka. Yang pertama, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Sampai hari ini, Dia tidak meninggalkan kita. Ya, dikatakan ada dalam perlindungan, ada di dalam tangan Tuhan, saudara. Bagaimana kita lihat bagaimana waktu Yesus mengalami luka yang pertama, titik darah itu keluar dari peluhnya. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, saudara. Jadi saya coba ngebayangin, saudara, seperti apa sakitnya dan takutnya. Sampai keringatnya itu keluar menjadi darah. Itu saking takutnya, saudara. Dia berdoa. Sampai dia berkata begini, Bapa, kalau cawan ini boleh berlalu. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Itu takutnya, saudara. Dia 100% Tuhan, dia 100% juga manusia, dia ada di dalam daging itu. Dia merasakan takut. Tapi itu terjadi, saudara, supaya kita tetap ada dalam perlindungannya. Tepuk tangan buat dia. Amin. Ya, Yesus mengerti, dikatakan bahwa apapun yang terjadi dalam semua itu adalah rencana Bapa. Jadi Tuhan mengingatkan kita, dikatakan melalui titik luka yang pertama ini, bahwa hidup Anda dan saudara, saya dan saudara, itu ada dalam tangan Tuhan. Kita lihat bagaimana tulah, 10 tulah yang dijadikan kepada bangsa Mesir. Tapi bangsa Israel yang ada di Gosen. Saya kebayang mereka itu ada di tengah-tengah satu perlindungan kaca yang besar. Mereka cuma nonton, mereka melihat bagaimana tulah pertama sampai tulah ke-10 itu berjalan di Mesir, saudara. Dan bangsa Israel di tanah Gosen mereka cuma lihat, mereka dalam perlindungan Tuhan. Ini yang kita dan saudara dan saya harus sadar. Mungkin dengan cerita-cerita pandemi ini, COVID ini, saudara jadi takut, jadi khawatir. Takut, khawatir, kalau dalam batas-batas yang normal, oke lah, saudara. Tapi kalau sampai mengikat ketakutan, kekhawatiran, saudara. Bahaya, saudara. Berarti saudara gak mengimani kalau saudara dalam perlindungan Tuhan. Tapi imun dan iman harus dijaga. Amin. Itu luka yang pertama, saudara. Jadi perlindungan dan penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa bagi orang yang percaya kepada Dia. Nah sekarang siapa orang yang disertai Tuhan? Siapa orang yang dalam perlindungan Tuhan? Mazmur 91 ayat 14. Dikatakan orang yang ada dalam perlindungan Tuhan adalah yang sungguh hatinya dikatakan melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi kita ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Waktu hati kita melekat, kehidupan kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kehidupan kita ada bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, luka yang kedua, saudara, kita lihat di sini. Dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kayak kita lihat Passion of Christ film itu. Bagaimana Yesus dicambuk, saudara. Itu dalam cambukannya 21 kali di depan, 21 kali di belakang. Total titik lukanya itu kalau dihitung 700 lebih, saudara. Bicara tentang 700 luka itu bicara banyak, saudara. Tapi supaya apa? Itu istilahnya 700 lebih 726 kalau dihitung. Itu bicara tentang sakit penyakit yang ada, kelemahan-kelemahan yang ada di dunia. Yesus sudah sembuhkan. Amin. Oleh bilur-bilurnya. Oleh darahnya. Segala sakit penyakit apapun Tuhan sanggup menyembuhkan. Saya mau bilang. Apa yang kita awali kehidupan kita dengan roh. Jangan sampai kita dipanggil Tuhan diakhiri dengan daging. Konyol, saudara. Seluruh perjalanan kita yang tadi kita mulai dengan roh. Mulai dengan satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Jangan sampai waktu kita dipanggil, kita tidak ada di dalam hadirat Tuhan. Tapi saya percaya yang di sini, sampai selama-lamanya,
Hidup saudara dan saya ada dalam hadirat Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Tepuk tangan buat dia. Luka yang ketiga saudara. Dikatakan memulihkan hati yang luka. Selain dicambuk dikatakan Yesus juga dipukul saudara. Bahkan dianalisa dia punya satu pukulan itu ada. Jadi di dalam itu, di dalam tubuhnya ada satu pukulan yang dalam. Ada sakit yang di dalam tubuh oleh karena lebam oleh pukulan. Itu bicara begini saudara. Luka hati daripada setiap kita. Oleh kasih Kristus. Kita bisa dipulihkan. Asal kita ambil keputusan, kita mau. Bagaimana hati kita kadang terluka. Mungkin kita disakiti. Mengalami fitnah. Mengalami kejahatan. Tapi di situ dikatakan Tuhan bisa memulihkan ketika kita mau. Maka saya bilang, pengampunan dan kasih itu berjalan bareng. Saya bisa mengampuni tanpa kasih, no. Saya bisa mengasihi tanpa pengampunan, no. Dua-duanya itu saudara. Harus jalan bersama, pengampunan dan kasih. Sama-sama bilang, pengampunan dan kasih. Saya mau begini sore hari ini, yang tadi Tuhan juga berbicara waktu saya menyampaikan di bukit ketika kita dalam perjamuan. Biar di Jumat Agung ini, ada satu terobosan di dalam roh kita terjadi. Waktu kita ambil keputusan, Tuhan aku mau berubah. Tuhan aku mau diubahkan. Tuhan aku bertobat dari setiap jalan-jalanku yang salah. Saudara mengalami itu. Jadi saudara pulang dari sini saudara mengalami satu terobosan. Sesuatu yang baru saudara. Kalau enggak kita capek, kita main gereja-gerejaan. Kita main hari minggu-mingguan. Tapi hidup kita di luar sana tidak berubah. Tapi bukan jemaat yang di dalam ini. Juga yang di situ, bukan. Yang di luar sana. Yang di sini mau terus berubah dan diubah. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Nah kita lihat tuh bagaimana cerita Kain dan Habel. Bagaimana sakitnya Kain. Dia marah sama adiknya, dia persembahannya nggak diterima. Karena sakit hati. Ini udah ada air daripada zaman saudara. Mari hati kita ini jangan luka. Amin. Hati kita mau mengasihi, hati kita mau mengampuni. Udah gak zaman lagi kita gak mengampuni. Ampuni saudara. Gak bisa Pak. Jangan kekuatan sendiri. Pakai kekuatan Roh Kudus. Ampuni. Tapi di sini belajar. Dewasa atau enggak? Karena dewasa itu bukan bilang lu pendeta atau bukan pendeta. Tapi kehidupannya, waktu responnya itu loh. Mari sekarang koreksi. Oh Tuhan. Mungkin orang tua, suami, istri, anak, keluarga. Saya bilang ini waktunya. Karena pukulan yang Yesus alami, satu luka di dalam tubuhnya, itu menandakan setiap luka hati kita, Tuhan sanggup pulihkan. Setiap yang luka, dengan kasih Tuhan, itu dibalut. Ya. Yang keempat saudara, kita tahu kalau hati yang beres, Amsal 4 ayat 23. Karena hati ini kalau beres, itu terpancar kehidupan saudara. Semuanya dari hati kita. Nah kita lihat saudara, yang keempat, miliki pikiran Kristus. Ya, ketika mahkota duri itu diberikan saudara, itu darah keluar saudara. Itu yang saya bilang, mari taklukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Bukan kepada pikiran-pikiran duniawi saudara. Ketika kita bersahabat dengan duniawi saudara, kita sedang bermusuhan dengan Allah. Dan dikatakan orang yang bermusuhan dengan Allah, dia dekat dengan dunia, kasih Bapa daripada orang itu tidak ada. Pikiran Kristus. Coba saudara lihat, apa yang kita harus masukin ini saudara. Kita tahu 70% badan kita air ya, banyak ya. Dan pernah ada penelitian, air yang ada di dalam satu tempat,
dikata-katai yang hal-hal yang negatif, itu molekulnya berubah, saudara. Saya ingat itu kalau nggak salah percobaannya di Jepang, salah satu profesor. Dan ketika air itu dikata-katakan yang positif, itu dalam keadaan yang baik. Itu air, saudara. Nah, nyambung ya. 70% di dalam kehidupan, dalam tubuh kita ini air. Coba kalau saudara berkata-kata tentang diri saudara yang negatif, jadi apa, saudara? Perkatakan hal-hal yang positif yang mau terhadap diri saudara dan terhadap orang lain. Amin. Ini dibilang pikiran Kristus. Kalau ada kata-kata yang sudah terlanjur keluar, mari doa. Kuasanya itu kita matikan. Perkatakan kepada diri kita. Banyak jemaat, pengerja, konseling. Aduh Pak, susah. Ya susah. Saya bilang jaga perkataan itu. Aduh Pak, sulit. Tapi diulang-ulang. Apa yang kita katakan? Bisa terjadi karena perkataan kita ini berkuasa. Perkatakan hal-hal yang benar. Hal-hal yang positif. Hal-hal yang membangun. Karena waktu pikiran Kristus itu ada, itu pun ini saya dikatakan apa? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Pikirkanlah semuanya itu. Amin. Ya, kita lihat yang kelima, tangan yang menjadi berkat. Kita lihat Yesus dipaku tangannya. Tadi filmnya sudah. Artinya apa? Waktu kita hidup dalam pengurapan, tangan ini, waktu kita tumpangin, orang yang sakit jadi sembuh, yang mati jadi bangkit. Ngeri sekali Pak. Malah kita dulu berdoanya, Tuhan, enggak usah tumpangin tangan orang sakit. Tapi kita lewat aja kena bayangannya sembuh. Haleluya. Itu yang terjadi kan oleh Petrus. Dia lewat aja bayangannya sembuh. Yang lumpuh berdiri. Nggak usah tumpangin tangan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, bukan kita yang hebat. Amin. Tangan ini saudara. Makanya kalau kita tahu kita dalam pengurapan, waktu kita tumpangin tangan orang sakit sembuh, orang yang lemah jadi kuat, jangan pakai tangan ini gosip di handphone. Kita tahu nih, kita dalam pengurapan. Kristus sudah dipaku tangannya. Disalibkan. Supaya tangan kita yang gak benar, jadi benar. Amin. Jadi, gitu loh. Atau rubah-rubah gitu. Pornografi. Anak-anak muda jaga. Anak-anak muda jaga kekudusan. Kita juga orang tua yang masih muda. Jaga. Tangan Kristus sudah disalibkan. Supaya tangan kita yang gak beres ini saudara. Jadi beres. Tepuk tangan buat dia. Amin. Itu sudah keberapa itu? Yang keenam, kaki yang menjadi berkat saudara. Artinya apa di sini saudara? Itu bicara tentang kasut kerelaan. Artinya saudara dan saya, ketika kita sudah diselamatkan, kita menerima anugerah, kasih Tuhan, berkat Tuhan, jangan dimakan sendiri. Beritakan di luar sana. Amin. Kita dapat keselamatan cuma-cuma. Betul? Karena apa? Terlalu mahal. Kita tidak sanggup bayar. Pengorbanan Kristus mahal. Kita nggak sanggup bayar. Diberikan cuma-cuma. Makanya kita juga harus cuma-cuma memberitakan tentang keselamatan di luar sana. Sama yang pakai-pakai begini. Ngerti kan? Beritakan keselamatan. Kaki Yesus itu dipaku saudara. Supaya apa? Kita berjalan. Punya satu kerelaan. Melalui seluruh hidup kita. Banyak jiwa yang diselamatkan. Banyak jiwa yang bertobat. Jangan egois saudara. Kristus telah dipaku kakinya. Supaya kaki kita mengabarkan kabar baik. Injil diberitakan.
Jumat Agung bicara pertobatan. Tapi nanti pasca hari Minggu, tentang begitu besar kasih Allah untuk kita. Kita yang diselamatkan, yang percaya. Tapi saya mau bilang, jangan cuma sampai di kita. Orang di luar sana butuh keselamatan. Sampaikan keselamatan itu. Sampaikan kasih Tuhan. Kita jadi berkat, kita jadi contoh, kita jadi teladan. Pekerjaan kita, bisnis kita, usaha kita. Saya pun ngomong yang di sini nih, bukannya udah sempurna, belajar. Biarlah seluruh kehidupan kita banyak yang diselamatkan. Mereka percaya Yesus adalah Tuhan. Yang ketujuh, yang terakhir saudara. Dikatakan ciptaan yang baru. Ketika Yesus mati di kayu salib, lambungnya dicucuk saudara. Sebelum dikasih minum dulu yang pahit, dicucuk saudara. Air dan darah itu keluar. Oleh tusukan itu saudara. Oleh kematian itu. Kita yang ada di sini telah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu. Kita hidup menjadi ciptaan yang baru. Yang dulu kita terikat akan dosa. Tapi hari ini kita menguasai dosa itu. Dulu kita menjadi budak. Tapi kita menjadi sekarang orang-orang yang dipilih Tuhan. Ciptaan yang baru. Sadar ini saudara. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi jangan pernah saudara, saya tutup di sini, jangan pernah kita tinggalkan Tuhan Yesus. Dia sudah membayar harga yang begitu mahal untuk menebus hidup saudara dan saya. Jadi kita harus menjaga hidup kita menjadi ciptaan yang baru. Sampai dia datang menjemput kita. Percayalah dikatakan bahwa Yesus akan segera datang. Jangan sampai pernah. Karena apapun di dunia ini, saudara tinggalkan Kristus. Kita banyak dengar banyak anak Tuhan. Cuman karena hubungan, cuman karena mau satu pernikahan, mau suatu pacaran. Tinggalkan Tuhan. Nanti gak apa-apa, baru cuman bina hubungan. Nanti kan saya injilin dia. Karena kata orang Manado, tabo bale. Enggak kuat dia yang kebawa. Ya, apapun yang terjadi saudara. Biar ketujuh pesan ini dikatakan melalui penebusan Yesus. Kita sudah menjadi ciptaan baru, kita sudah ditebus, harganya dibayar lunas. Dan berkat Tuhan itu melimpah buat setiap kita pribadi lepas pribadi. Tepuk tangan buat dia. Haleluya.